Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Fatin Hanifah Zahra. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian pesan makanan lewat GrabFood atau ShopeeFood? Dan booking hotel lewat Traveloka, Tiket.com, bahkan Agoda. Nah, aktivitas sederhana kayak gitu ternyata punya dampak besar banget loh buat perekonomian daerah. Kegiatan-kegiatan itu adalah bagian dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, salah satu sektor penting yang menyumbang produk domestik regional bruto atau PDRB. Tapi sebelum masuk lebih jauh, yuk kita bahas dulu sebenarnya apa sih sektor akomodasi dan makan minum itu? Dan apa sih yang dimaksud dengan digitalisasi? Secara sederhana, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum adalah sektor yang mencakup segala jenis usaha yang menyediakan layanan tempat tinggal sementara dan layanan makan serta minum. Jadi di dalamnya termasuk hotel, penginapan, guest house, villa, sampai restoran, kafe, warung, dan usaha kuliner kecil lainnya. Sektor ini penting banget loh karena menyentuh kebutuhan dasar manusia seperti tempat beristirahat dan kebutuhan pangan. Nah, kalau digitalisasi itu adalah proses penggunaan teknologi digital untuk mempermudah aktivitas manusia. Contohnya, pemesanan hotel lewat aplikasi, pembayaran pakai kris, promosi lewat media sosial, atau pesan makanan lewat aplikasi online. Jadi, digitalisasi bukan cuma soal alat, tapi soal cara baru berbisnis dan berinteraksi lebih cepat, efisien, dan jangkauannya luas banget. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum ini termasuk ke dalam 17 lapangan usaha utama dalam PDRB. Perannya penting banget buat pertumbuhan ekonomi lokal. Di daerah wisata seperti Bali, Yogyakarta, atau bahkan sekarang di Aceh yang mulai berkembang pariwisatanya. Sektor ini jadi tulang punggung ekonomi lokal, karena nggak cuma menyediakan jasa, tapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong perputaran uang di masyarakat. Adapun peran sektor dalam PDRB, kalau kita lihat lebih dalam lagi, sektor ini punya beberapa peran penting. Yang pertama, sebagai penyerap tenaga kerja. Dari hotel besar sampai pedagang kaki lima, semuanya membuka lapangan kerja. Yang kedua, sektor ini punya multiplier effect atau efek berantai. Misalnya, turis yang menginap di hotel juga membeli makanan, belanja produk lokal, bahkan sewa transportasi. Artinya, satu sektor bisa menggerakkan banyak sektor lainnya. Yang ketiga, sektor ini jadi sumber pendapatan daerah lewat pajak restoran dan pajak hotel. Berdasarkan data BPS, kontribusi sektor ini terhadap PDRB nasional memang hanya sekitar 2-3% saja. Tapi di daerah wisata bisa lebih dari itu. Jadi perannya tetap nggak bisa diremehkan ya. Oke, kita bakal masuk ke pembahasan kondisi dan tren saat ini. Sektor akomodasi dan makan minum juga punya perjalanan yang menarik. Sebelum pandemi, sektor ini berkembang pesat seiring meningkatnya pariwisata dan mobilitas masyarakat. Tapi pada masa COVID-19, sektor ini sempat terpuruk banget. Contohnya kayak hotel sepi, restoran tutup, dan banyak tenaga kerja kehilangan pekerjaannya. Tapi setelah pandemi berakhir, justru sektor ini bangkit lebih cepat berkat digitalisasi. Sekarang hampir semua restoran bisa dipesan online, hotel bisa di-booking lewat aplikasi, dan promosi bisa dilakukan melalui media sosial. Selain itu, gaya hidup masyarakat juga berubah. Kuliner dan wisata udah jadi bagian dari kebutuhan hiburan dan gaya hidup, bukan cuma kebutuhan dasar. Adapun perkembangan teknologi digital. Sekarang kita bahas ya gimana sih teknologi digital benar-benar mengubah sektor ini. Yang pertama ada di bidang akomodasi. Aplikasi seperti Traveloka, Tiket.com, atau Agoda bikin wisatawan bisa pesan hotel kapan aja dan di mana aja. Hotel kecil yang dulunya nggak dikenal, sekarang bisa bersaing lewat platform digital.
Bahkan teknologi seperti big data dan AI udah dipakai buat memprediksi okupansi hotel dan menentukan harga kamar secara dinamis. Yang kedua, di bidang makan dan minum. Aplikasi GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood bikin UMKM kuliner bisa tetap bertahan bahkan di masa sulit. Sistem pembayaran digital seperti Kris dan e-wallet bikin transaksi lebih cepat dan efisien. Review di Google Maps atau TripAdvisor berpengaruh besar terhadap kebutuhan konsumen. Bahkan sekarang ada tren cloud kitchen, yaitu dapur tanpa restoran fisik yang cuma melayani pesanan online. Dan di masa depan, teknologi seperti AR dan VR memungkinkan calon pengunjung untuk virtual tour kamar hotel atau restoran sebelum datang. Keren banget kan? Tapi tentu aja, semua perubahan ini datang dengan tantangan. Persaingan makin ketat karena semua berlomba-lomba masuk ke dunia digital. Biaya komisi aplikasi juga bisa cukup tinggi buat pelaku UMKM loh. Belum lagi kesenjangan digital, nggak semua orang paham cara pakai teknologi. Dan jangan lupa, kualitas SDM juga paling penting. Karena sebaik apapun teknologinya, pelayanan tetap jadi kunci. Tapi di sisi lain, peluangnya jadi jauh lebih besar. Digitalisasi bikin UMKM kuliner lebih naik kelas, hotel kecil bisa dikenal wisatawan global, dan daerah-daerah baru bisa promosiin wisatanya tanpa harus punya anggaran besar. Sekian penjelasan dari saya mengenai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB. Semoga video ini bisa membuka pandangan kita bahwa setiap kali kita pesan makanan online atau booking hotel, sebenarnya kita juga ikut membantu ekonomi daerah. Yuk dukung kuliner dan akomodasi lokal dengan cara digital, karena dari hal kecil, kita bisa bantu ekonomi Indonesia tumbuh menjadi lebih besar. Saya Fatin Hanifah Zahra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.